Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda mungkin kenal dengan nama Bosman Mardigu ya? Siapa tuh? Well, kalau belum, saya sarankan Anda membrowse-nya di internet. Bosman ini sebenarnya orang pintar. Sebenarnya dia adalah motivator. Dia punya banyak workshop yang berbiaya mahal. Salah satunya workshop Millionaire Mindset yang saya duga isinya mengajar peserta untuk berpikir seperti seorang miliuner. Biayanya 8,5 juta rupiah. Selain itu ada pula workshop CEO Mastermind. Pemberi materinya selain Mardigu adalah orang-orang terkenal seperti Gita Wirjawan, Helmi Yahya, Sandiaga Uno. Biayanya 12 juta rupiah. Ada juga Millionaire Teen Bootcamp. Biayanya hampir 6 juta rupiah. Di websitenya dia mengklaim berpengalaman selama 25 tahun membangun 32 perusahaan nasional. Setiap workshop berlangsung selama 3 hari dengan rata-rata per hari 12 jam. Sudah ada 27 angkatan dengan 7.900 alumni. Selain workshop, Bosman juga menawarkan paket buku, produk fashion, bahkan kosmetik. Biodatanya yang tersebar di media massa menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa. Kabarnya dia adalah pengusaha minyak dan gas selama 25 tahun. Mardigu juga dikabarkan punya 32 perusahaan pada aneka macam skala. Perusahaan yang dimilikinya antara lain adalah PT Titis Sampurna, PT Empora Gaharu, Narapati Meat and Mental Clinic, dan PT Santara Daya Inspiratama. Sebuah berita yang saya baca bahkan menggambarkan aset yang dikuasai Mardigu mencapai triliunan rupiah. Pendidikannya pun meyakinkan. Ia lulusan jurusan Criminal Mind and Forensic Investigators di San Francisco State University. Latar belakang itu menunjukkan dia itu orang hebat. Tapi anehnya, kehebatan itu sama sekali tak tergambar dalam ucapan-ucapannya yang menyebar melalui berbagai akun YouTube. Yang terbaru adalah video di kanal YouTube-nya sendiri berjudul Bosman Dukung Rocky Gerung Jadi Presiden 2024. Judul itu jelas sangat menarik, tapi isinya berantakan. Yang muncul dalam video yang ditayangkan kanalnya itu adalah cuplikan dari sebuah diskusi lewat Zoom yang entah diadakan siapa. Dalam video 14 menit itu, Bosman sedang bicara tentang mengubah Indonesia agar tidak lagi dikuasai oligarki. Resep yang ditawarkannya sederhana. Kata dia, pilih saja seorang presiden yang bisa disetir agar saat berkuasa nanti bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang pro UMKM dan menghabisi kekuasaan oligarki. Yang dipilih jadi presiden itu tidak perlu pinter-pinter amat. Yang penting dia itu gagah, berwibawa sehingga disukai rakyat. Bosman berargumen bahwa pemimpin itu bisa diciptakan. Dia membayangkan kalau saja 3 konsultan politik seperti Denny J.A., Burhan Muhtadi, dan lainnya mau bekerja sama menciptakan tokoh pemimpin baru, maka Indonesia akan memperoleh presiden baru di 2024 nanti. Jadikan 2024 sebagai babak baru Indonesia setelah 25 tahun reformasi katanya. Kita bangun cara berpikir baru, ujar Bosman, kita lupakan saja masa lalu. Dan untuk itu dia membayangkan Rocky Gerung sebagai presiden 2024. Dengan enteng Bosman mengatakan, kita dorong aja dia, arahkan cara bicara, misalnya jangan bicara dungu ya, tuliskan naskah-naskah pidatonya dan seterusnya. Dan kalau Rocky nanti jadi presiden, Indonesia akan makmur secara merata. Bosman kemudian menggunakan contoh presiden Amerika Serikat di awal abad 20, namanya Warren Harding. Harding ini sebenarnya senator yang tidak berkualitas, tapi postur tubuhnya tinggi besar sehingga terkesan otoritatif. Dia dilirik oleh berbagai survei sebagai capres potensial. Mereka memanggil Harding dan meminta senator itu untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Dananya diperoleh dari kumpulan uang UMKM di sana. Harding kemudian bertarung di Pilpres dan menang. Menurut Bosman, Harding memang dikenang sebagai Presiden Amerika Serikat terburuk sepanjang masa, tapi di masa kepemimpinannya itulah kekuasaan oligarki ditekan sehingga penguasaan kekayaannya seimbang dengan negara dan masyarakat. Pengalaman Amerika Serikat itulah yang bisa dijadikan rujukan oleh Indonesia. Kalau Anda melihat video dia, sangat mungkin Anda terkesan dengan Bosman. Tapi apa yang disampaikannya
mengandung banyak cacat. Dari soal data saja. Menurut Bosman, Harding menjadi presiden pada 1914. Faktanya dia menjadi presiden baru pada 1921. Dia memang menjadi senator pada 1915 dan baru menjadi presiden 6 tahun kemudian. Dia adalah kader Partai Republik yang meniti karir dari bawah. Jadi dia tidak bisa dibilang dilirik sebagai capres hanya karena dia berpostur meyakinkan. Tapi di luar kesalahan data semacam itu yang lebih serius adalah soal persepsi Bosman tentang proses politik di Indonesia. Kok dia bisa-bisanya ya membayangkan kalau ada konsultan atau lembaga penelitian politik tertarik dengan seorang kandidat politik, mereka tinggal mendorong kandidat itu terus-menerus sehingga dia bisa menjadi capres. Itu kan absurd. Kok dia sama sekali mengabaikan fakta bahwa untuk bisa maju capres perlu ada suara partai politik? Saya mungkin terasa nyinyir, karena saya merasa orang seperti Bosman adalah orang yang bisa mencerahkan masyarakat. Subscriber akun YouTube-nya mencapai 1,78 juta orang. Jadi apa yang dikatakannya berpotensi menyebar pada begitu banyak rakyat yang memandang dia dengan penuh kepercayaan. Buat saya, ini jadinya pembodohan. Masyarakat Indonesia memerlukan pencerahan yang dilakukan secara bersungguh-sungguh, bukan yang sembarangan. Saya juga ingin memberi contoh lain yang lebih dahsyat. 1 minggu yang lalu ada video wawancara dengan Bosman yang dilakukan Denny Sumargo. Judulnya 2023 jadi tahun mengerikan. Bahkan ada tambahan catatan di judul, video Mardigu yang hilang. Saya duga video ini sebenarnya pernah di take down entah karena alasan apa. Nah sekarang agar terasa sensasional, dibilanglah bahwa video ini sebelumnya hilang. Tapi terlepas dari judulnya, yang ingin saya komentari adalah soal isinya. Mardigu ditanya soal krisis ekonomi yang katanya akan menghantam Indonesia. Walau dia tidak secara langsung, Bosman mengatakan bahwa salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah Indonesia adalah mencetak uang. Dia kemudian memberi contoh. Misalnya, Menteri PUPR ingin bangun 1 juta unit rumah. Presiden lantas memanggil Menkeu. Menkeu memanggil Bank Indonesia. Taruhlah harga per satu rumah adalah 100 juta rupiah. Jadi diperlukan uang 100 triliun rupiah untuk membangun 1 juta rumah. Bank Indonesia lantas mencetak 100 triliun rupiah. Mencetak. Itu dilakukan agar pemerintah bisa membeli bahan bangunan, beli besi, beli semen, beli kusen, pintu, jendela, atap, dan seterusnya. 1 juta rumah itu dijual ke rakyat yang akan membayar cicilan 5 juta rupiah per bulan selama 20 bulan. Masyarakat beli tanpa pakai bunga. Nah, untuk menghindari inflasi, kata dia, uang yang dibayarkan rakyat harus dihilangkan. Jadi, begitu uangnya masuk ke Menkeu, uangnya langsung dibakar. Dia tujuannya katanya adalah agar tidak terjadi inflasi. Dan Denny Sumargo nampak takjub sekali dengan penjelasan Mardigu. Negara-negara besar melakukan itu, kata Bosman. Ya maaf ya, tapi ini adalah penjelasan yang luar biasa menyesatkan. Ini kan pengetahuan dasar ilmu ekonomi. Kalau Indonesia mencetak gila-gilaan uang semacam itu, nilai rupiah akan terdepresiasi dan menciptakan hiperinflasi di dalam negeri. Itu yang pernah dilakukan Venezuela dan Zimbabwe. Dan kacau. Kalau rakyat Indonesia sampai percaya bahwa mencetak uang sebanyak-banyaknya adalah jalan keluar, tidakkah mereka akan marah karena pemerintah tidak melakukannya? Jadi Bosman ini pintar, tapi terkesan sengaja menyesatkan. Saya juga menemukan di media pernyataannya tentang Selat Malaka. Selat Malaka menempati posisi strategis dan merupakan selat yang terbanyak dilintasi kapal niaga di dunia. Bosman bilang kenapa Indonesia tidak menutup saja selat itu dan memaksa setiap kapal yang lewat membayar 1% dari nilai niaga barang yang dibawanya. Menurut hitung-hitungan Bosman, bila itu dilakukan, Indonesia akan dapat lebih dari 250 triliun rupiah per tahun untuk devisa negara. Terus kata Bosman, langkah Indonesia ini pasti membuat China dan Amerika marah besar. Tapi kata Bosman, biarkan mereka marah. Kita harus berani.
Itu yang namanya revolusi. Ngaco ya. Saya juga tidak habis pikir bagaimana orang seperti Bosman ini dipercaya. Dia bahkan diundang sebagai narasumber di kanal YouTube-nya Gita Wirjawan, Helmi Yahya, dan Deddy Corbuzier. Seharusnya yang Bosman lakukan adalah mencerahkan masyarakat, bukan menyesatkan masyarakat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.